Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Aqamus sholata wa atawuz zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Nabi sendiri ketika menyebut rukun Islam juga menyebut dengan kalimat zakat. Bunyal Islamu ala khamsin syahad. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Perkara kepingin meningkatkan jangan zakat tok. Kalau zakat tok berapa? Hanya 2,5%. Nyun sewu Pak Menteri, 2,5% itu bukan dari laba, tapi dari total aset yang diperdagangkan. Zakat plus sodakoh top. Tapi ayo kita ganti yang lain aja, zakatnya ditinggalkan ojo. Zakat itu termasuk rukun Islam qot'i mujma' alaih. Mengingkari sesuatu yang qot'i mujma' alaih, dalil Quran Sunnah, kalau disengaja bisa murtad atau satu saestu. Nah inilah, berapa minggu kemarin saya akan bilang suatu saat akan kedoknya akan terbongkar. Jadi ini sudah sudah bermunculan, di mana zakat itu di zaman Nabi Agung Muhammad SAW ada golongan yang tidak mau berzakat. Maka para sahabat Nabi yang kelas-kelas itu, yang panglima-panglima perang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Ali dan Utsman, itu memerangi orang yang tidak mau berzakat. Nah sekarang ini sudah muncul Menteri Agama itu menyuruh meninggalkan umat muslim berzakat. Nah itu apa seperti itu? Jadi sebagai umat muslim sekarang ini tidak usah berpatokan kepada, kadang saya kalau di daerah sini, di daerah istri saya ini beda dengan di Jember. Kalau di Jember kan nggak usah diperintah orang, tapi kalau di sini mau ziarah ke kuburan aja masih nunggu perintah dari misalkan seperti mudin atau kiai. Nah kalau di Jember tidak, jadi sangat beda. Saya hidup di sini beda banget. Jadi akhlaknya itu kurang bagus. Bahkan Maulid Nabi saja pakai urunan, aduh, pokoknya sulit digambarkan. Jadi hidup di akhir zaman ini, kita itu jangan berpatokan orang berjubah, jangan berpatokan dengan gelarnya seseorang. Jadilah dirinya sendiri, patuhilah Al-Quran dan patuhilah perintah Allah melalui sabda Rasul, ya kan? Kalau tidak bisa mengertikan Al-Quran, tanyalah kepada orang yang betul-betul bisa dipercaya. Karena orang sholat aja korupsi. Ada golongan yang sangat dibenci Allah, walaupun itu gelarnya wali sekalian. Satu contoh misalkan punya gelar wali kan sama kiai ulama kan hanya gelar kan sebenarnya. Apabila dalam sholat tarawih seperti saat ini, saya kan sudah bulan Ramadan, sholat tarawih itu lalu sholatnya itu menghilangkan temuknina, menghilangkan bacaan-bacaan dipercepat sehingga tidak bisa membedakan mana ayat yang panjang, mana ayat yang pendek, maka itu namanya mencuri ayat Allah, memotong ayat Allah. Maka golongan itu sangat dibenci oleh Allah. Jika ada imam yang seperti itu, sholatnya yang merasa sebagai makmum, kok gini ya sholatnya kok cepat, sepase-pasenya orang membaca doa, itu nggak mungkin lah secepat ini misalkan. Karena saya pernah merasakan. Nah itu tinggalkan imam yang seperti itu, tinggalkan, carilah imam yang lain. Apalagi kan sholat tarawih itu sholat sunnah, bukan wajib.
daripada kita itu berdosa kepada Allah, lebih baik mencari imam yang lain. Biarpun masjidnya agak jauh dari rumah kita, asalkan diniati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu lebih baik. Karena jarang kiai sekarang menyatakan kalau orang mencuri ayat Allah itu sangat dibenci oleh Allah. Kayaknya saat ini jarang ya, apalagi di sini kan sekarang kan lagi tarawih kan gitu ya. Jadi hati-hati saudara-saudari agar tidak dirahmat oleh Allah. Kita itu bagaikan hidup ini bagaikan napas kita ya. Tapi kebanyakan orang sekarang tidak sadar. Dia banyak mengumpulkan harta tapi tidak mau berzakat. Contoh, seandainya oksigen yang kita tarik, yang kita sedot ini, saya tarik terus masukkan terus oksigen itu melalui hidung, tapi jangan dikeluarkan. Bagaimana rasanya? Meledak. Maka dari itu rezeki itu ya seperti itulah, keluar masuk. Datang dari Allah, kembali dengan ridha Allah. Apa intinya? Berzakatlah, bersedekah. Jadi perkataan menteri tadi itu naudzubillah min dzalik. Atau teman-teman kalau mau tahu selengkapnya video yang terlengkap ya, silakan teman-teman tonton hanya di channel Beritai Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya, bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maksud pernyataan saya dalam Sarasehan 99 ekonomi syariah itu adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat dari sekedar hanya zakat oriented ke zakat, semuanya serba zakat, sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen gitu kan, baik wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, lukata, faid, ganimah, mudharabah, musyarakah, ada 27 itu. Kita perlu belajar dari kemajuan negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab, ya, termasuk juga Mesir, Sudan dulu ya. Itu mereka itu bangkit itu tidak mengandalkan only zakat ya kan. Justru wakaf yang paling produktif, paling luas. Di sana instrumen wakaf melalui Kementerian Wakaf menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat masif. Inilah model yang ingin kita adopsi untuk mempercepat kemajuan umat Indonesia. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, memang sulit ya. Kalau bicara dengan orang itu mengambil contoh dari negara-negara lain seperti Qatar, Kuwait, Iran. Jadi sudah jelas orang itu tidak berpatokan Al-Quran, tidak panutan Al-Quran. Kenapa mencontoh dari orang lain? Kenapa mencontoh dari negara-negara lain? Coba buka Al-Quran itu, as-sodaqah, al-zakati. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran itu harus zakat kan gitu. Kalau kita mencontoh kepada negara-negara lain, aliran kita itu belum tentu sama, imam kita itu belum tentu sama kan. Ada Imam Syafi'i, kalau kita kan Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Nah, kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, ahli sunnah berjamaah, ya imamnya Imam Syafi'i. Bahkan imam-imam yang lain itu di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi jangan berpatokan dengan negara-negara lain. Kita kan negara Indonesia. Marilah jangan sesatkan umat. Gitu loh. Jadi mari kita pahami dulu tentang zakat. Zakat itu kan di urutan utama. Zakat itu termasuk rukun Islam kan? Zakat itu termasuk rukun Islam, berarti kalau termasuk rukun Islam berarti wajib zakat itu. Bukan untuk menghilangkan zakat, bukan hanya sekedar zakat. Coba teman-teman ya simak video yang apa yang disampaikan oleh Gus Konyol nih. Yuk kita simak bareng-bareng bagaimana menjadi Islam yang baik. Yuk, let's go. Iman yang hidup
merangkul ajaran Islam untuk kehidupan yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gus Konyol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan makna iman yang sebenarnya. Banyak di antara kita yang mengaku memiliki iman, tetapi bagaimana kita menjadikan iman itu sebagai ruh yang menghidupi setiap langkah dan pilihan hidup kita? Seringkali kita melihat orang yang mengaku muslim, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya jauh dari ajaran Islam. Atau sebaliknya, ada yang sangat taat dalam ibadah ritual, tetapi kurang memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Padahal Islam mengajarkan kita untuk memiliki iman yang utuh, iman yang tidak hanya tercermin dalam salat atau puasa, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, bekerja, dan mengelola harta yang kita miliki. Pada ceramah kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana merangkul ajaran Islam secara utuh untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Saudaraku yang berbahagia, saya Gus Konyol mengajak saudara nyimak kajian cara menghidupkan ibadah dalam Islam. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan yang sangat saya cintai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang hubungan antara iman dan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut dalam Islam. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan akan menjadi sarana untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ibadah bukan hanya soal melakukan ritual secara benar secara lahiriah, tetapi juga bagaimana hati kita meresapi setiap amalan yang kita lakukan. Salat sebagai benteng hidup. Salat bukan hanya kewajiban yang harus kita penuhi 5 kali sehari, tetapi juga benteng yang melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik. Ketika kita salat, kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan, apakah kita melakukan salat hanya karena kewajiban, ataukah kita benar-benar merasakan kedekatan dengannya saat beribadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat sebagai benteng bagimu. Untuk menjadikan salat sebagai benteng hidup, kita perlu memperhatikan kualitas ibadah kita. Mulai dari kebersihan wudhu, khusyuk dalam membaca bacaan, hingga menghayati makna setiap kalimat yang kita ucapkan. Puasa sebagai sarana menumbuhkan kesadaran bahwa kita sebagai manusia penuh dosa, maka dari itu kita belajar dari puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang tidak hanya melatih kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga untuk menahan hawa nafsu dan mempererat rasa empati terhadap sesama yang kurang mampu. Puasa yang benar adalah ketika kita tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan lidah dari perkataan yang tidak baik, mata dari melihat hal yang tidak pantas, zakati dari hati dan yanuliakat kewajan kiman hati. Tetapi juga bentuk ibadah yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki yang diberikan. Dengan membayar zakat, kita membantu menyetarakan kekayaan di masyarakat dan menguatkan tali silaturahmi antar sesama muslim. Dan jangan lupakan anak yatim dan janda miskin. Ingatlah, ibadah yang dilakukan dengan iman yang hidup akan memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya beban yang harus kita pikul, untuk kekayaan dunia sesaat dan bukan untuk pamer pada orang lain. Hadirin subscribe Gus Konyol yang dimuliakan Allah, bagian utama iman yang terwajibkan dalam hubungan sosial dan bermasyarakat. Hadirin yang terkasih, yang sangat saya cintai sebagai sesama umat muslim. Iman yang hidup tidak hanya terlihat dalam hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dalam bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, teman, dan seluruh umat manusia di dunia ini. Akhlak yang mulia sebagai ciri umat muslim Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memiliki akhlak yang mulia. Sahabat Anas bin Malik berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang memiliki akhlak lebih baik daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Akhlak yang mulia mencakup kejujuran, kesabaran, kemurahan hati, rasa hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, serta sikap baik kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, atau status sosial mereka. Dalam dunia kerja misalnya, kejujuran adalah salah satu nilai utama yang harus kita junjung tinggi. Jangan pernah kita melakukan kecurangan, baik dalam pekerjaan kita sendiri maupun dalam berinteraksi dengan rekan kerja atau pelanggan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Menjaga silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin Allah memperpanjang umurnya dan meluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menjaga tali silaturahmi." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam era digital seperti sekarang ini, kita bisa menjaga silaturahmi dengan mudah melalui panggilan telepon, pesan singkat, atau bertemu secara langsung ketika ada kesempatan. Jangan biarkan jarak atau kesibukan membuat kita menjauh dari keluarga dan teman-teman kita. Islam mengajarkan kita untuk selalu siap membantu orang lain yang sedang kesusahan. Baik itu dengan memberikan bantuan materi, tenaga, atau hanya dengan memberikan dukungan dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah, hati mereka gentar. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambahlah iman mereka. Dan kepada Allah mereka saja mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bantuan yang kita berikan tidak harus besar-besaran. Bahkan sedekah yang kecil pun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dilakukan dengan ikhlas dan penuh cinta kasih sayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan di channel YouTube Gus Konyol ini banyak manfaatnya, amin. Sadaqallahul azim. Bang, bacaan baru. Mau beli gak bang? Sesuai tanda ini. Lah iya nih, gue udah bener. Iya dong, ini tanda aslinya jelas. Halo, pokoknya sesuai tanda tasi ya. Validasi itu penting. Bang, pesen dong. Oke, pakai tanda tasi nggak? Nah, benar. Memang banyak umat Islam di Indonesia yang belum tahu apa itu tanda tasbih. Padahal setiap Al-Quran yang dicetak dan diedarkan di Indonesia itu nggak sembarangan. Harus melalui pengecekan yang ketat sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Dan tanda tasbih adalah bukti garansi bahwa Al-Quran yang kita pegang sudah layak edar, valid isinya, dan terjaga hurufnya. Makanya sebelum dibaca, pastikan dulu Al-Quran kita memiliki tanda tasbih biar hati menjadi tenang dan ibadah pun menjadi nyaman. Gimana? Udah paham kan? Jangan lupa nanti dicek ya. Ini buat saya kan? Penceramain gitu. Oke. Pribadi.
Niku banine niku.